الفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini hari Senin yang kelima, tepatnya tanggal 31 Oktober 2022, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1444 Hijriah. Melanjutkan kembali pelajaran Ad-Durusul Fiqhiyah, masuk Kitabus Sholati, Babus Sholati, bab yang berkaitan tentang sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kitabus Sholati, kitab tentang ibadah sembahyang. Ta'rifus sholati lughatan ad-du'a. Pengertian sembahyang menurut bahasa. Jadi dalam ilmu fiqh ini, setiap ibadah ada artian menurut bahasa, ada artian menurut syariat. Jadi ada dua pengertian, menurut bahasa dan menurut syariat. Pengertian sembahyang menurut bahasa, ad-du'a'u, yaitu berdoa. Pada hakikatnya orang yang sembahyang itu sedang berdoa. Karena orang yang sembahyang itu nggak boleh berkata-kata kecuali hanya berkata-kata kepada Allah dan berkata-kata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang sembahyang itu boleh ngomong. Kalau ngomong
ngomongnya sama Allah. Ini yang disebut doa. Yang kedua, orang yang sembahyang itu boleh ngomong sama Rasulullah. Ini yang disebut sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sembahyang itu isinya rata-rata doa, doa kepada Allah dan sholawat kepada baginda Rasulullah. Selebihnya kita nggak boleh ngomong sama siapapun, kita nggak boleh ngomong. Ya, jadi boleh dua, kita ngomong ya sama Allah, sama Rasulullah. Sama Allah kita berdoa, sama Rasulullah kita bersolawat. Wakila ada sebahagian ulama mengatakan pengertian sembahyang itu menurut bahasa doa bil khair, ya doa dengan segala sesuatu yang baik-baik. Itu pengertian sembahyang menurut bahasa. Kemudian wasyara'an, pengertian sembahyang menurut syariat, menurut istilah, aqwalun wa af'alun. Sembahyang itu isinya aqwalun, perkataan-perkataan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Yang namanya sembahyang di sini oleh dua. Kalau enggak perkataan, yaitu perbuatan. Muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbiratul ihram. Jadi awal sembahyang diawali dengan takbiratul ihram. Arti takbir mengucapkan Allahu Akbar. Arti ihram mengharamkan yang tadinya halal. Jadi arti takbir adalah ihram, ucapan Allahu Akbar yang mengharamkan yang tadinya halal kita kerjain. Contoh sebelum sembahyang kita halal makan, halal minum, halal ngobrol. Tapi udah masuk takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar itu mengharamkan makan, mengharamkan minum, mengharamkan ngobrol. Itu dari takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar yang mengharamkan yang tadinya halal. Jadi sembahyang itu awalnya takbir. Wa muhtatamatun bit taslim, dan ditutup sembahyang itu dengan ucapan Assalamualaikum. Ucapannya Assalamualaikum. Sedikit tentang ucapan Assalamualaikum. Banyak orang ketika mengucapkan salam dia pakainya nakirah, bukan ma'rifah. Kalau kita belajar ilmu nahwu kita tahu tuh apaan itu nakirah, apaan itu ma'rifah. Kebanyakan orang sembahyang pada umumnya ya ketika mengucapkan salam dia nggak pakai alif lam, dia ucapinnya Assalamualaikum. Yang seharusnya syarat di dalam mengucapkan salam antakuna ma'rifatan. Kata-kata assalam ini harus ma'rifah. Ma'rifah ada alif lamnya. Assalamualaikum. Jadi gak sah orang yang sembahyang apabila dia mengucapkan salam Assalamualaikum, gak sah. Assalamualaikum gak sah. Jadi harus alif lamnya jelas. Assalamualaikum, alif lam, nakir apa? Ma'rifah. Kemudian kalau kita perhatiin sembahyang berjamaah, makmum yang berjamaah, mereka nggak memperhatikan, nggak membaca salam tersebut, padahal itu yang rukun. Mereka yang perhatiin cuma nengoknya. Ketika imam Assalamualaikum warahmatullahi
Ini makmum cuma nengok doang tanpa ngucapin salam, itu juga gak sah sembahyang. Coba bapak-bapak perhatiin kalau sembahyang berjamaah, ya sembahyang berjamaah kalau perhatiin banyak yang begitu. Assalamualaikum warahmatullah, dia nggak ngucapin salam, tapi yang diperhatiin cuma nengoknya doang. Dia cuma nengoknya doang. Kayak sembahyang berjamaah, apa namanya, sembahyang naik. Sembahyang naik, ngucapin Allahu Akbar itu rukun. Tapi orang-orang jarang ngucapin Allahu Akbar nih. Yang diperhatikan cuma mengangkat dua tangannya. Kan ngucapin Allahu Akbar dalam sholatul janazah wajib. Tapi nggak dikerjain, nggak dibaca. Cuma gerakan tangannya aja. Ucapan Allahu Akbar nggak dibaca. Ya rata-rata, tapi ada yang baca. Ya yang baca yang mengerti ilmu, yang nggak baca itu dia kurang mengerti ya ilmu. Makanya kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min musalli, laisa lahu min salatihi illa ta'am." Berapa banyak orang yang sembahyang nggak dapetin pahala sembahyang yang dia kerjain, kecuali yang dia dapetin cuma capek doang. Ya berapa banyak orang yang sembahyang dia nggak dapetin pahalanya, yang dia dapetin cuma ya capek lebih doang. Dikarenakan itu dia kagak mengerti ilmu-ilmunya. Ya udah nggak ngerti, nggak mau belajar. Ya itu dia. Balas. Nah jadi yang namanya sembahyang awalnya takbir, ucapan Allahu Akbar, dan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang namanya sembahyang itu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Namun ada sembahyang dia cuma perkataannya doang, perbuatannya enggak. Ya, af'ala aqwalan la af'alan. Perkataan doang, perbuatannya enggak. Kasolatil janazah, seperti nyembahyangin janazah. Nyembahyangin jenazah itu sembahyangnya aqwalan doang, perkataan doang, adapun perbuatan enggak. Ya perbuatan enggak. Kemudian wasalatil marbut, sembahyangnya orang yang dipasung, perkataan doang, perbuatannya enggak. Gimana mau rukuk orang dipasung atau diborgol, ya, atau diikat? Nah itu dia. Kemudian wal marid alladhi yujri akan shalah ala qalbi. Kemudian sembahyang yang perkataan doang, perbuatan kagak, ya sembahyangnya orang yang sakit, yang nggak bisa melaksanakan rukun-rukun sembahyang itu sendiri. Ya rukun dia nggak bisa, sujud apa lagi, jadi sembahyangnya duduk aja. Nah itu dia, aqwalan la af'alan, perbuatan doang yang bisa dia kerjain, perbuatannya enggak. Kemudian yang kedua, af'alan la aqwalan. Ada orang sembahyang cuma perbuatannya doang, perkataannya enggak. Yang bisa dia kerjain cuma perbuatan, perkataannya enggak. Kasolatil akhras, seperti sembahyangnya orang yang gabuk. Sembahyangnya orang yang gabuk, nah itu dia cuma perbuatan, perkataannya enggak. Kemudian yang ketiga, la af'alan wa la aqwalan. Ada orang yang sembahyang perkataan kagak, perbuatan kagak. Perkataan enggak, perbuatan enggak. Kasalatil akhrasil marbut, seperti sembahyangnya orang yang gabuk dan dipasung, diikat, udah gabung diikat lagi, udah gak bisa ngomong diikat, ya jadi sembahyangnya di hati doang, ya sembahyangnya gak ada perkataan pun, gak ada perbuatan. Ya lanjut, fadlus shalah, keutamaan sembahyang, hiya rukun tsani min arkanil Islam.
Sembahyang adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Wahia amudud din. Ya, sembahyang itu tiang agama. Ya, sembahyang itu tiang agama. Orang yang nggak sembahyang hancurin tiang agama. Ya, makanya orang yang ninggalin sembahyang posisinya nomor satu makhluk yang nggak ada nilainya di sisi Allah. Makhluk yang tak ada nilainya di sisi Allah ada 6. Ya, makhluk yang nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah, nggak akan dapat rahmat Allah Taala. Itu nomor satu, tariku sholat. Orang yang ninggalin sembahyang. Ya, orang yang ninggalin sembahyang itu ya hayawan ghairu muhtaram, makhluk yang tidak terhormat di sisi Allah. Ya, makhluk yang tidak terhormat di sisi Allah. Nauzubillah. Ya, keutamaan sembahyang ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza qama fi shalah futihat lahul jinnah wa kushifa lahul hijab bainahu wa bain rabbih wastaqbalathu al-hurul 'ain malam yang tahib atau yatanakha. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita wajib beriman apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Nggak boleh ada keraguan di dalamnya. Ya, nggak boleh di hati kita apakah benar Rasul ngomong seperti ini. Nggak boleh ada keraguan. Kalau ada keraguan seperti itu maka murtad gitu, karena tidak meyakini apa yang Rasul sampaikan. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tentang sembahyang. Fadilah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, baik laki maupun perempuan. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, baik laki maupun perempuan. Idza qama fi shalah, apabila dia telah mendirikan sembahyang. Apabila dia telah mendirikan sembahyang. Kalau baca sebuah hadis, kita harus tahu syarah dari hadis tersebut, penjelasan dari hadis tersebut. Tidak bisa kita membaca hadis, mengartikan hadis seperti mengartikan lugawi yang bisa. Jadi harus kita membuka syarah dari hadis tersebut. Innal abda idza qama fi shalah, sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah mendirikan sembahyang. Nah, kata-kata telah mendirikan yaitu yujri arkan shalah. Dia telah melakukan hal-hal yang dirukunkan dalam sembahyang. Kemudian dia melaksanakan hal-hal yang disunnahkan dalam sembahyang. Ya, dalam sembahyang ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, orang yang mendirikan sembahyang dia mengerjakan tuh yang rukun, ada yang sunnah. Berarti kalau orang yang sembahyang hanya mengerjakan yang rukun doang, tidak termasuk dalam hadis tersebut. Jadi orang yang masuk dalam hadis ini adalah orang yang melaksanakan rukun sembahyang dan sunnah sembahyang. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama fi shalah, apabila dia telah mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang melakukan yang wajib dan melakukan yang sunnah. Apa kata baginda Rasul? Futihat lahul jinan, dibuka untuk dia, orang yang sembahyang dan mengerti ilmunya, ya, apa itu? Al-jinan, surga, pintu surga dibuka buat dia. Wa kushifa lahul hijab bainahu wa bain rabbih. Kemudian kata baginda Rasul, dibuka bagi dia dinding antara Allah dan antara dia yang sembahyang. Kemudian wastaqbalathul hurul 'ain, disambut oleh bidadari surga. Kapan itu berlaku? Surga pintunya terbuka buat dia, kemudian hijab terangkat antara dia dengan Allah Ta'ala, dan disambut oleh bidadari surga. Kapan berlakunya? Malam yang takhir atau yang tanakha, selama orang yang telah melaksanakan sembahyang dengan melakukan rukun dan sunnah-sunnahnya, malam yang takhir, sebelum dia mengeluarkan ingus, sebelum dia beringus.
beringus, au yatanakha atau dia ngeluarin dahak. Sebelum dia beringus, sebelum dia ngeluarin dahak, futihat lahul jinan, ya pintu surga dibuka buat dia. Sebelum dia berdahak, sebelum dia beringus, hijab diangkat, bidadari menyambut. Tapi syaratnya itu dia, ya, mengerjakan rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna fis salati la shifa." Sesungguhnya di dalam sembahyang tersebut ada kesembuhan. Di dalam sembahyang tersebut ada kesembuhan. Jadi kalau misalnya lagi sakit dikit, nggak usah buru-buru ke dokter, sembahyang aja. Ya, sembahyang sunnah, ya, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Ya, kenapa? Inna fis shalah la shifa. Ya, karena di dalam sembahyang itu ada obat, ya, penyembuh. Kemudian selanjutnya sabda Rasul, innal abda idza qama yusalli utiya bi dhunubi fa wudi'at ala ra'si aw ala atiqihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan fadilah sembahyang. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, baik laki maupun perempuan, baik kaya maupun miskin, yang penting dia seorang hamba Allah Ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasul. Idza qama, apabila dia telah mendirikan, yusalli, sembahyang, apabila seorang hamba dia telah mendirikan sembahyang, melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah, apa yang kata baginda Rasul? Utiya bizunubi, akan didatangkan dosa-dosanya. Ya, ada seorang apa namanya, malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa dosa-dosa orang yang sembahyang tersebut. Dosa-dosanya dibawa oleh malaikat. Kemudian oleh malaikat itu dosanya diapain? Fawudi'an ala rasih, itu dosa ditaruh di atas kepala orang yang sembahyang tersebut. Ya, oleh malaikat ditaruh dosa tersebut di atas orang yang sembahyang. Au ala atiqihi, atau ditaruh di atas pundaknya. Ya, di atas pundaknya. Seorang hamba apabila dia mendirikan sembahyang, malaikat bawa dosa-dosanya, ditaruh di kepala atau ditaruh di mana? Pundaknya. Kemudian fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Kerap kali itu orang yang sembahyang ruku atau sujud, tasaqatat anhu, dosa-dosanya pada berjatuhan. Ya, dosa-dosanya pada berjatuhan. Itu dia fadilah, ya, tentang keutamaan sembahyang. Ini ada cuma 3 hadis doang. Ya, kalau kita baca ada kitab namanya Dalilus Sa'ilin, ya, ada Dalilus Sa'ilin, itu puluhan bahkan ratusan fadilah tentang fadilah sembahyang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
وبارك